antara para wanita-wanita cantik hari ini. Kurang bahagia nih, bahagia. Oh, bahagia ini kurang bahagia. Kurang di rumah. Kurang di rumah kurang bahagia, jadi dia cari di sini kebahagiaan. Saya baca kan bahagianya di rumah kan dari gomelin dulu katanya nggak pernah di rumah. Di sini gitu ya. Waduh, menarik ini semangatnya semua Cijuniar ya. Kayaknya semua pada mencari kebahagiaan di sini. Hari ini, hari Kamis 22 September 2022. Waduh, Cijuniar. Ini dia, kita kenali Cijuniar, moderator kita hari ini gitu kan, akan sama-sama kita sampai jam 12 nanti siang. Oke, terima kasih Vivi yang sudah hadir, juga dua kok ya yang sudah hadir juga di masyarakat pada hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai, saya ajak berdiri semua untuk melakukan namaskar. Kita bersama-sama mengucapkan Aham sama sambuddho bhagava Buddham bhagavanta abhivademi Swakato bhagavata dhammo dhammam namasami Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Untuk semua makhluk yang tampak maupun tak tampak, yang berada jauh maupun dekat, yang sudah menjadi ataupun yang belum menjadi, yang masih hidup apapun yang sudah meninggal dunia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, silakan diikuti kembali. Oke, terima kasih Cijuniar. Kita udah sama-sama bacain nama kan. Nah, saya mau minta dong Cici sama Popo berdiri dulu dong sebelum kita panggil narasumbernya, kanananya. Boleh, tadi udah berdiri, saya berdiri lagi ya. Kita gerak dulu nih, gitu kan. Oke, di sebelah kiri dan sebelah kanan itu ada slide video, kelihatan ya semua? Oke, kita ikuti gerakan yang ada di sana. Oke, semuanya siap? Musik! Yang gak gerak, nanti disuruh tampil di depan. Pakai senyum, ayo munculin rasa bahagianya. Yang gak gerak, pokoknya disuruh ke depan nantinya ya. Ayo Koko, gak gerak main video, main handphone doang. Ayo nanti ditampilin di depan. Sekali lagi. Oke, stop, thank you. Belum semua lagi. Oke, semuanya, thank you Cici, Koko. Gimana? Mau lagi? Mau lagi? Oke, thank you. Iya, oke, thank you. Ini begini terus nanti ada acaranya kemudian yang sekarang ya. Di dalam ruangan. Sekarang perasaannya udah ini kan udah maksudnya udah happy, udah mulai dong rasa happy, udah senyum tadi ya kan?
Iya nggak Ci? Udah belum? Udah. Berapa banyak? Oke. Tanpa membuang waktu lagi, kita lihat siapa sih nih Kak Nana ini gitu kan ya. Nggak kenal maka tidak sayang. Kita kenalan dulu sama sosok Kak Nana Patmo Saputro. Kak Nana ini adalah seorang ibu dengan anak perempuan berusia 20 tahun. Bukan Kak Nana yang berusia 20 tahun, tapi anak gadisnya yang usianya 20 tahun. Perempuan yang lebih suka disebut pejalan kehidupan. Sejak gadis, Kak Nana telah menjalani beragam profesi di berbagai bidang pekerjaan. Advertising, dosen psikologi di 5 universitas termuda di Indonesia. Hingga mengelola bidang perdagangan dan masih banyak lagi. Kalau saya sebutin satu-satu di sini, sampai besok juga nggak habis. Belasan tahun melakukan konseling pro bono, beliau sangat peduli dan berbagi dengan banyak orang. Tanpa membeda-bedakan, membantu mencari solusi dalam lika-liku persoalan kehidupan ini. Atas dasar pengalaman tersebut, beliau banyak permintaan untuk menjadi pembicara. Sebuah karma baik hari ini kita semua wanita Theravada Indonesia, Wandani bersama Women Dhamma Club dapat mengenal dan juga belajar bersama dengan sosok perempuan yang luar biasa. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk anak-anak kita. Ambil anak-anak Patmo Saputro. Karena tepuk tangannya bukan kecil, tapi anak-anak ini kamu tepuk tangan untuk pakai. Oke. Thank you. Lagi, kanannya nggak muncul. Hai. Selamat pagi. Selamat pagi, Kak Nana. Saya ngambil senjata. Ambil senjata. Ambil senjata dulu. Oke. Saya di mana ini? Silakan Kak Nana ke sini. Oh, saya di sini? Iya. Silakan kanan. Oke. Oh, disuruh duduk? Iya, boleh berdiri juga boleh. Nanti mau ngomong Nanti deh. Lu boleh kan? pointer. Oh iya. Oh, pointers ya. Ya, ini mainnya gimana? Diaktifkan. Nyala, udah nyala? Iya. Udah nyala, tinggal pencet. Oke. Yang nyalain kan yang ini kan? Ya, yang ini. Ini udah tinggal nanti di offin gitu, tinggal kakak pencet. Oke. Cici, Nah, untuk nyalain lampu. saya buka Udah sedikit nanti ya dibukain sama kepada sahabat yang Bukan, saya mungkin untuk masih di oiling. luar dan mau Oh, ini. bergabung. Oke, Silakan iya. Oke, thank you. buat Cici dan koko-koko yang sudah hadir pada pagi hari ini. Selamat datang di Women's Dhamma Club. Senang sekali saya Junior dapat kembali hadir di Women's Dhamma Club ini. Judul topik kita pada pagi hari ini adalah menemukan batas cukup untuk bahagia. Saya cerita sedikit ya Cici. Kurang lebih sampai dengan 2-3 tahun terakhir, saya selalu mendapat ucapan ulang tahun dari salah seorang guru itu dengan kata cukup. Semoga Junior berbahagia ya, mendapatkan cukup kemakmuran, kesejahteraan, bla 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 dan sebagainya. Saya setiap kali dikirimkan ulang tahun itu, ucapan ulang tahun seperti itu dengan kata kalimat seperti itu, saya pikirannya kok Bapak ucapannya cukup sih? Saya nggak mau cukup, saya maunya lebih. Itu pikiran saya. Jadi saya merasa ini apa hubungannya sih cukup dengan merasa bahagia? Itu kayaknya nggak nyambung gitu loh. Nah hari ini kita kupas ya Ci, apa hubungannya cukup dengan bahagia? Ya, baiklah dengan demikian silakan Kak Nana, saya berikan kesempatannya kepada Kak Nana. Ini sebetulnya pakai ini sama pakai ini sama ya? Ini rekaman nanti masuk ke dalam untuk rekaman ini. Oke. Iya. Ya, jadi selamat pagi Bapak dan Ibu. Ini bapaknya ada juga. Ya, jadi ini kelihatan kah buat teman-teman yang ada di sana? Oh, ada di sana ya. Ada Oke. dua. Nah, jadi saya di sini aja ya supaya bisa ngelihat apa yang saya tulis. Jadi menentukan batas cukup untuk bahagia itu begini. Saya sudah sejak tahun 2002
itu menjadi life coach atau tempat dicurhatin orang-orang gitu, terutama karena saya dulu S2-nya, S1 saya bukan psikologi, jadi saya bukan psikolog, tetapi S2 saya psikologi. Nah, ketika itulah kemudian saya banyak mengajar, dan saya juga mengajar di kampus-kampus sebagai dosen psikologi, dan terutama mata kuliahnya yang saya pegang adalah karakter building. Nah, udah tuh mahasiswa curhat, lalu kemudian saya banyak menulis juga, lalu kemudian diwawancara orang, lalu tahu-tahu ada di Kompas, ada di Femina, terus kemudian jadi mengisi di Femina secara rutin. Habis itu meskipun saya bukan psikolog, banyak orang curhat akhirnya. Nah, dari kayaknya ribuan orang yang curhat, problem yang mereka bikin mereka tidak bahagia itu biasanya ya urusan uang, karir, cinta. Itu aja udah. Kalau nggak dicintai mertua, nggak suaminya nyeleweng, atau enggak istrinya kabur, istrinya sudah menyeleweng 3 kali dengan 3 lelaki yang berbeda, katanya udah dimaafin terus, seperti itu. Mulai dari mahasiswa sampai bapak ibu itu urusannya cinta sama duit, gitu ya. Saya belum pernah ketemu sama klien yang sudah nenek-nenek atau kakek-kakek yang curhatnya ke urusan kesehatan, belum pernah, gitu ya. Dan urusannya biasanya seperti itu. Sampai itu akhirnya membuat saya berpikir, ini orang padahal cantik, ini ganteng, rezekinya bagus, maksudnya ya bisa makan lah, kelihatan makmur gitu ya, tapi nggak bahagia. Lalu kemudian saya waktu itu mikir, apa yang membuat mereka nggak bahagia ya, gitu loh. Karena memang iya ada satu spesifik problem ini, tapi yang lain-lainnya kan bagus gitu ya. Nah, akhirnya saya cari-cari dan ternyata ketemu nih. Kita lihat dulu ya, slide-nya yang segitiga Maslow, piramidanya Maslow. Nanti agak manteng lama di sana karena saya akan ngebahasnya situ lagi gitu. Ke Maslow. Oh. Yang bawah. Oke. Nah, jadi ini pertama-tama ya, saya mau kasih tunjuk dulu, segitiga Maslow ini adalah segitiga yang seperti ini. Nah, kita lihat di sini segitiga dari merah, oranye, kuning, biru ini tuh jadi satu. Gitu. Lalu kemudian saya bikin segitiga yang di atasnya tuh nyempal sendirian. Yang di atasnya nyempal sendirian yang hijau. Kenapa? Karena ternyata menurut riset, itu di seluruh populasi orang dewasa, kayak kita nih orang dewasa itu cuma 1% loh yang berhasil sampai self aktualisasi. Terus saya nanya, kok bisa ya 1% tuh dikit loh? Kita kan ada sekitar 7 miliar orang. 1% tuh berapa cuman gitu loh. Nah terus yang lain-lainnya apa? Yang lainnya ternyata muter di sini. Udah secara fisik muter aja di sini ya. Nah kita lihat ya. Kita ikutin lagi ke bawah. Jadi kalau mau bahagia, secara psikologis ditemukan bahwa kita itu harus cukup makan, gitu. Begitu kurang makan, lapar, perutnya kruyuk-kruyuk, kita langsung nggak bahagia, buru-buru nggak bahagia. Kita ditanya orang apa kabar, nah, aduh, udah lu jangan nanya-nanya, gue lagi lapar gitu kan. Jadi kita jengkel, kita kesel, mungkin kita bahkan bisa meeting aja kita marah-marah nggak sadar tuh gitu, karena kita lapar. Gitu. Atau kalau kita lagi nahan hajat, udah kebelet banget, tapi ini macet nih. Kita nggak mungkin bisa jawab telepon yang masuk, halo apa kabar anakku, nggak bisa. Dia pas gini, jangan telepon dulu ya, ini papa lagi tengah macet nih, kebelet lagi, gitu kan. Jadi itu rasa secara fisik itu nggak akan bisa enak karena kita butuh udara, butuh air, butuh makan, butuh shelter, butuh tidur, butuh protein dan reproduction. Ini hubungan seks. Hubungan seks aja kalau kurang itu buat orang jadi stres loh. Gitu. Laki-laki jadi stres, perempuan juga jadi ngamuk-ngamuk, jadi judes. Makanya kan kita bercandanya gini, oh dia kurang tuh gitu. Oh, kurang dapat tuh gitu kan. Bercandanya kita karena memang ya secara fisik kalau kita nahan mules aja udah nggak bahagia. Nahan kebutuhan fisikal gitu ya, seksual juga nggak bahagia. Jadi kita harus dapat ini dulu. Nah, setelah kita dapat itu kok turun. Setelah kita dapat ini baru kita mulai mikirin safety needs gitu. Jadi ada personal security,
ada perasaan aman gitu ya, terus kemudian ada oh saya punya kerjaan, oh saya masih punya uang, oh saya punya tabungan, seperti itu. Nah ini contoh nih gini, contoh seseorang yang orang miskin banget deh, pengemis lah gitu ya, itu dia nggak punya rumah. Orang yang udah nggak punya rumah, baju cuman yang ada di badan, itu biasanya standar bahagianya pendek, rendah. Artinya gini, yang penting gue cukup makan dah, udah nggak apa-apa dah, udah dua kali sehari nggak apa-apa dah, gitu ya. Karena bagi dia yang butuh itu, yang butuh ini dulu, gitu. Dia nggak kepikir, wah saya harus punya tabungan, saya harus punya rumah. Oh enggak, dia nggak kepikir punya rumah. Dia bisa tidur di kolong jembatan pun malam-malam itu buat dia udah cukup, karena buat dia levelnya masih di situ. Yang penting gue bisa makan dulu hari ini. Nah lama-lama kemudian dia tidak jadi, misalnya dia tadinya cuma ngemis-ngemis, kemudian jadi pengamen misalnya gitu ya. Nah dari pengamen dia dapat uang lebih banyak, atau dari ngemis dapat uang lebih banyak, dia mulai nih bawa uang banyak kan, terus dia mulai nggak aman, kalau gue tidur kolong jembatan ntar gue tidur dicopet. Nah mulai itu kebutuhannya naik. Jadi saya butuh di kolong jembatan tapi pakai bedeng, pakai ada tripleknya, tertutup. Jadi kebutuhannya naik tuh, gitu. Udah akhirnya dia di kolong jembatan sih, tapi dia punya rumah, punya tempat dia, gitu. Meskipun dari kardus, tapi itu tempat gue, gitu. Dia nyimpan apa di situ seperti itu ya. Dan setelah itu naik lagi tuh. Setelah itu kebutuhan naik lagi. Setelah dia punya bedeng, lalu kemudian bedengnya sekarang makin ditingkatin, jadi lama-lama bisa nyewa lapak sama orang, terus lapaknya udah dari triplek, udah ada gemboknya, meskipun masih di bawah kolong jembatan. Dia mulai itu mencari-cari love and belonging. Love and belonging nggak harus cinta ya, tapi juga friendship. Gue harus terhubung sama teman-teman sesama pengamen, supaya gue aman, supaya gue nggak dipalakin. Gue harus punya geng, gue harus punya kelompok. Nah yang kayak gitu tuh. Kemudian ya bisa jatuh cinta. Baru biasanya nggak terpikir untuk kawin sih, karena buat dia belum mapan. Itu instinktif. Jadi biasanya ya udah kebutuhan seksualnya dipenuhi dengan PSK jalanan, gitu ya. Seperti itu. Terus kemudian kalau sudah mulai ada rumah meskipun kontrak atau ngekos, baru tuh terpikir, oke, gue bisa nih punya istri, atau oke, gue mau nih dilamar sama cowok ini karena dia udah punya kerjaan yang jelas nih, pengamen, dan ada nih kos-kosannya. Nah sebagai perempuan pun juga memilih yang jelas kan, yang bisa ngasih makan, ya ada tempatnya, minimal dia punya kos, dan akhirnya mau diajak ke sana nih, love and belonging. Lalu kemudian setelah itu nanjak lagi kebutuhannya, esteem, kebanggaan diri, gitu, ada status, ada recognition, ada dianggap sebagai wah itu tuh dia tergabung dalam kelompok pengamen Ambon, bagus-bagus suaranya. Dia pikir gini, oh ya gue pengamen Ambon, lu pengamen mana, Betawi gitu kan, atau lu pengamen mana, Makassar gitu. Jadi beda gitu, jadi ada esteemnya seperti itu. Atau kemudian kalau kita bukan golongan pengamen, misalnya kita tadinya standarnya berbeda, misalnya anak sekolah habis kuliah gitu ya, punya pekerjaan, maka esteemnya adalah oh gue punya toko sekarang, atau oh gue sekarang punya perusahaan, atau oh gue sekarang kerja di multinational company, orang bule tuh punya tuh gitu, terus saya sekarang jadi area manager gitu. Jadi esteemnya ada di situ gitu. Nah lain lagi nanti orang-orang yang lain, misalnya ada pedagang mana gitu ya, ketika dia merasa ada di situ, wah punya rumah besar, punya mobil satu, dia lihat pedagang yang lain atau dia lihat pegawai yang lain, mobilnya dia Alphard, gue bukan, gitu. Nah esteemnya dikaitkan sama apa? Fisikal. Akhirnya dia tadi punya mobil satu, karena saingannya punya mobil dua, dia beli mobil dua, gitu. Tadinya dia udah ngerasa cukup dengan baju yang ini, dia ngelihat teman-temannya dia yang istrinya orang kaya gitu, suami gue nggak kaya, istri dia orang kaya nih suaminya, bajunya gitu. Mulai akhirnya di sini lingkaran setannya dia. Kalau kita tidak menentukan batas cukup ya, esteem kita akan kita kaitkan ke arah fisiknya lagi. Jadi harga diri kita terletak kepada besarnya rumah. Kita turun lagi tuh ke bawah, boro-boro naik ke atas. Harusnya kan naik ke atas ya, ke sini. Enggak, kita tetap aja loh dari esteem turun lagi. Dah,
Salah pencet. Ini kan? Nah, dari esteem kita turun lagi gitu. Nanti kemudian punya istri 1, wah yang lain 2 tuh, nambah istri gitu kan. Jadi orang lain udah punya rumah, terus orang lain kita juga punya rumah, oke, nggak apa-apa, esteemnya sama nih kita nih, oh sama-sama keren. Tapi dia nambah villa, kita nambah villa lagi ke bawah, gitu. Kita udah punya villa, punya rumah, kita lihat ke kiri, itu punya villa, punya rumah, naik lagi, kita turun lagi. Jadi kita muter nih di sini, muter aja di sini. Kita udah punya baju selemari, belum puas, turun lagi, turun lagi. Nah, waktu itu problem saya juga di situ. Saya langsung nemu, oke, saya bisa nggak hidup kurang atau live with less, itu ya, hidup dengan yang cukup saja, tapi happy. Akhirnya saya melakukan eksperimen terhadap diri saya sendiri. Aku buangin loh baju-bajuku. Aku buangin baju-bajuku sampai waktu itu kan saya ngajar, jadi dosen kan cuma ngajar 13 kali, karena satu semester cuma ada 13 pertemuan. Jadi saya memutuskan tuh hanya punya baju 13 lembar. Dan itu saya pakai selama bertahun-tahun dan saya jamin mahasiswa saya nggak akan lihat saya pakai baju yang sama. Kenapa? Pertemuan pertama saya akan pakai baju kebaya yang warnanya pink, sampai hafal tuh. Kedua, saya akan pakai baju hitam lalu kemudian overcoatnya kuning, panjang, kayak orang-orang bule kalau lagi musim dingin tuh. Gitu. Lalu kemudian yang ketiga baju hitam-hitam begini. Pertemuan keempat dan seterusnya. Gitu. Terus nanti semester berikutnya mahasiswa akan lihat saya di hari pertama pakai baju pink, tapi mahasiswanya udah ganti. Gitu. Dan akhirnya saya mikir, kok enak ya ternyata punya baju cuma 13, karir saya juga bagus-bagus saja, malah waktu itu bisa jadi pembicara kemana-mana gitu ya. Terus saya ngira, oh ini mungkin batas cukup ya. Jadi saya tidak mengkaitkan esteem saya terhadap jumlah baju, tetapi terhadap jumlah peristiwa, jumlah event yang saya hadiri. Gitu. Nah mulai kan sebetulnya agak nanjak dikit itu, sudah ada self aktualisasi. Terus kemudian lama-lama saya makin ekstrim gitu. Baju saya sekarang cuma hitam aja gitu. Terus waktu itu gara-gara niru siapa namanya yang punya Apple, Steve Jobs. Steve Jobs kan sukanya bawahnya jeans, atasnya hitam kan, turtleneck. Nah kalau saya nggak bisa pakai jeans karena gemuk, jadi saya pakai celananya yang ada karetnya ini. Seperti itu. Nah itu bertahun-tahun, baru terakhir ini saya mulai pakai baju warna oranye atau apa, karena orang yang pernah melihat energi pernah bilang gini, nak coba agak pakai baju berwarna dikit karena energi lo absorbing energinya orang, karena warna hitam tuh gitu, dan lo kan ketemu orang banyak. Betul. Jadi aura lo tuh nanti makin meredup, lo harus bolak-balik meditasi untuk menyegarkan energi gitu. Saya pikir oh benar juga gitu loh. Jadi dia bilang kalau lo nggak yakin lo mau ketemu sama orang seperti apa atau audiensnya kayak apa, pakai baju yang warna-warni. Tapi kalau lo secure dengan audiensnya, pakai hitam nggak apa-apa. Nah, saya secure hari ini, gitu ya. Kalau ketemu sama orang macam-macam, saya pakainya yang lebih berwarna atau putih. Tapi kalau saya pakai hitam sekarang berarti artinya saya secure. Jadi saya membedakan itu. Jadi sekarang baju saya cuma hitam sama kebaya putih sama oranye. Oranye pun juga cuma punya 2 lembar. Sudah selesai. Jadi pikiran saya nggak kemana-mana. Kalau saya packing, bajunya itu lagi. Gitu. Itu satu, jadi mengurangi beban pikiran. Terus kemudian kedua juga saya juga belajar dari ibu saya, punya rumah banyak. Jadi ada villa, ada rumah, ada dikontrakin, ada yang ditinggal, ada yang kosong, dan dia pusing gitu. Kadang-kadang ngirim pembantu ke sana untuk beresin apa segala macam. Buat saya, udah tua masih mikirin aset gitu ya. Dan itu pusing gitu. Jadi akhirnya kembali ke sini, jadi pikirannya akhirnya kembali ke sini, gitu. Wah itu nanti rambutan yang waktu itu di tanah di Sawangan gimana ya? Sudah dipanen belum ya? Dibagi-bagi ke tetangga. Dia sibuk ngatur-ngatur gitu supaya rambutannya dibagi ke tetangga karena tanah itu sebenarnya kosong gitu. Nah seperti itu. Nah ini yang membuat kita jadinya akhirnya terpikir untuk jadi saya pikir ini agak sulit untuk tercapai. Nah sekarang mungkin Bapak dan Ibu di sini Pak pada pengen tanya, sebenarnya self aktualisasi itu apa sih?
Jadi gini, self aktualisasi itu ciri-ciri orang yang self aktualisasi itu adalah dia menjadi dirinya sendiri dan dia jujur dengan diri. Artinya gini, kalau saya perempuan nih tinggal di Indonesia, kebetulan saya tomboy, kebetulan saya berkarir, terus kemudian masyarakat ngomong begini, duh jadi perempuan nggak ada cantik-cantiknya ya, dandan kayak, facial kayak, pakai baju yang anggun kayak. Terus saya terpengaruh, berarti saya belum aktualisasi. Karena apa? Ya orang yang aktualisasi itu menerima dirinya apa adanya. Ya faktanya gue gini, kulit gue hitam, dan ya udah gue nggak akan pakai pemutih disuntik-suntik. Ya enggak, udah ini gue dan gue bahagia. Tapi yang jelas gue berfungsi, gue bisa aktif di mana-mana gitu. Nah itu aktualisasi. Lalu kemudian ciri salah satunya aktualisasi itu adalah karena dia bisa menerima dirinya apa adanya, maka dia akan bisa menerima orang lain apa adanya. Gitu. Jadi kita ngelihat tetangga gue rese, judes, kalau di selamat pagi cuman gitu. Pagi Rina. Gitu. Terus kalau kita teraktualisasi dan kita tahu bahwa oh, dia memang orangnya suka pusing. Nah, jadi kita nggak apa-apa gitu loh. Seperti itu. Terus kemudian kalau kita punya mertua yang rewel banget, ini diurusin tuh diurusin, kita jadi tahu, oh iya, waktu dia masih tinggal di rumahnya sendiri, waktu papa mertua masih ada, ibu mertua tuh ngurusin semuanya, anaknya 12 semua diurusin. Sekarang papa meninggal, dia tinggal di rumah gue sama suami, ya semua diurusin. Oh iya, ya gue paham, udah gitu. Nah, karena paham maka kita bisa berinteraksi dengan dia. Gitu. Dan karena bisa berinteraksi maka kita juga bisa memimpin dia kadang-kadang. Artinya kita bisa jadi kayak pawang, kita ohin ibu mertua kita, tapi juga pada suatu hari kita bilang, mama istirahat ya, gitu. Istirahat hari ini mama istirahat, kita makan yang enak, mama gak usah masak, gak usah apa, ya pokoknya kita kasihkan hari ini. Nah ibu mertua jadi senang ya seperti itu tuh. Nah kalau sudah teraktualisasi kita terima diri kita terima orang lain, terus habis itu biasanya orang yang sudah teraktualisasi kemudian akan cenderung mencoba mencari solusi dari problem yang ada. Jadi kalau udah ada problem, bukannya kita ngoceh kemana-mana, aduh kenapa ya suami gue gini ya, aduh mertua gue sih, anak gue nih gitu. Tapi lebih kepada apa yang bisa gue lakukan terhadap ini. Nah jadi dan mengambil langkahnya tuh sesuai dengan pengetahuan kita, dengan kebenaran yang kita pahami, terus kita juga lebih mantap seperti itu. Nah jadi kita berguna buat sesama, dan biasanya orang teraktualisasi itu sudah tidak lagi mikir gini, gue pengen jadi anggota panitia supaya gue dikenal orang. Enggak. Lebih pada saya sudah selesai dengan anak dan suami, anak-anak udah beres, saya pengen mengabdikan diri kepada kehidupan ini, giving back atau kepada Tuhan gitu untuk melakukan pelayanan, lebih kepada karena saya punya cinta dan tenaga dan energi yang banyak. Nah jadi ngasih, itu aktualisasi akhirnya. Dan orang yang aktualisasi nggak pengen gini, kok nggak ada yang nepukin gue sih, kok nggak ada yang muji gue, kan gue aktif loh, nggak ada. Jadi bedakan antara orang yang aktif karena dia teraktualisasi dengan orang yang aktif karena dia nyari esteem. Beda banget. Nanti beda banget. Orang yang nyari esteem tuh biasanya akan senang pada pujian, tepuk tangan. Terus kemudian kalau dipilih senang, tapi kalau nggak dipilih, misalnya ada acara, dia nggak dipilih, misalnya rangkaian bunganya biasanya pakai dia. Sekarang enggak, dia akan, ada yang salah lah, rangkaian bunga gue kurang bagus. Dia langsung tertohok tuh ininya. Esteemnya, tapi kalau memang self aktualisasi, oh ya udah, ada yang lebih pintar, ada yang lebih bagus, jalan dulu, atau dia mikir gini, oh ya udah gantian dong, kan yang bisa rangkai bunga ada 20 orang di komunitas ini, gue cuma salah satunya, 19 lagi kan juga perlu giliran. Nah orang yang teraktualisasi itu gampang banget kayak gitu, makanya apa? Gampang bahagia, gitu. Jadi sebetulnya rahasia cuma tentukan saja dulu batas cukup, gitu. Lalu kemudian kita bisa bahagia dengan di situ. Gitu. Ada pertanyaan? Nana bisa sambil nanya nggak? Boleh. Teman-teman juga boleh nanya loh. Iya. Tadi Nana bilang kebanyakan kita hanya berputar dari self love, safety dan psikologi. Sekarang tadi Nana bilang tentukan dulu aktualisasi kita, baru kita bisa menentukan. Tentukan dulu batas cukup, baru bisa ke aktualisasi. Masalahnya Pak, kita sekarang hidup yang namanya connection, semua hal, bahkan sudah di rumah di dalam kamar pun masih terkonek. Media sosial, WhatsApp, grup-grup, bahkan nonton TV, iklan dan sebagainya. Nah, ini bagaimana bisa
mencapai menentukan batas cukup kalau pikiran dan Oke. mental kita itu setiap hari udah dibombardir dengan begitu banyaknya Iya. informasi yang kita tuh jadi galau, Nah itu. takut. Terus ini biasa pernah dialami kita semua ya. Jadi gini, ini sama seperti kayak kita pergi ke restoran Padang, satu meja dijembreng tuh semua makanan. Betul. Ya kalau kita nggak menentukan batas cukup, tuh semua bakal kita makan dong. Apa nggak mulus banget perut ya? Gitu. Tapi karena kita tahu apa yang kita mau dan kita tahu apa yang kita doyan, maka kita hanya memilih beberapa, meskipun dijembreng semua. Betul. Nah, sama seperti begini, coba kita pakai pengetahuan. Dalam hal makanan aja, kita dididik oleh orang tua kita dididik oleh orang tuanya lagi mungkin dididik oleh orang Belanda yang waktu dulu pernah menjajah kita bahwa makan itu 3 kali sehari. Padahal enggak. Ternyata secara fakta, manusia itu cukup makan cuma 2 kali sehari. Gitu. Bahkan udah ada risetnya, nanti coba di googling, saya agak lupa soalnya, saya ada risetnya bahwa kebutuhan protein manusia itu sehari itu cuma sekian gram. Dan kalau dihitung tuh, kalau nggak salah tuh 68% dari berat badan kita. Jadi kalau saya sih hitungannya udah jelas kalau buat saya, karena berat badan saya 86, maka saya makan kalau satu hari itu hanya 113 gram protein. Itu terdiri dari 2 telur rebus sama 1 dada ayam, itu sudah mencukupi kebutuhan protein sepanjang hari. Gitu. Nah, terus kemudian kita juga tahu bahwa secara kalori kita hanya membutuhkan sekitar 1.200 kalau perempuan, 1.500 kalau laki-laki. Ya udah, kita makan itu aja. 1 mangkok bakso itu sudah mengandung 500 kalori. 1 piring rujak dengan gula merahnya itu 700 kalori. Jadi kalau kita makan 1 bakso pagi hari, rujak di jam 3, itu sudah cukup. Cuma karena kita membiasakan diri perut harus kenyang. Maka kita jadinya, wah kurang kenyang nih. Padahal nutrisinya sudah cukup. Nah akhirnya jadi kegendutan kayak saya nih gitu. Jadi akhirnya saya belajar juga untuk mulai menentukan batas cukup. Dan arti gini, udah sadari saja bahwa batas cukup lo itu adalah makanan 1.000 kalori dan 2 kali sehari. Dan proteinnya hanya 2 telur dan 1 potong ayam udah cukup. Tapi kalau lu pengen lebih-lebih, ya udahlah ya. Ada apa namanya? Ada salmon lah, ada capcay yang ada ayam-ayamnya, udahlah gitu. Tapi itu berarti artinya lebih. Kita sudah melebihi kebutuhan kita. Nah, jadi kembali ke situ Kak. Ketika orang lain bilang, "Oh, tapi kan dia begini, dia begitu." Lalu kemudian kamu harus begini, kita langsung lihat lagi yang sudah saya lakukan bagi orang lain sudah cukup belum ya 24 jam ini saya melakukan kebaikan, saya memberikan perhatian. Sekarang saya harus memberikan perhatian pada diri saya untuk istirahat. Kita nggak bisa saying yes to others. "Oh, tolongin gue." Terus kita nolongin dia, ngasih utangan ke dia, padahal habis itu kita nggak bisa makan. Jadi jangan pernah kita ngomong yes ke orang lain sambil kita saying no to ourselves. Artinya kita butuh istirahat, kita bilang, "No nak, kamu nggak boleh istirahat. Lu harus tolongin tuh orang, bangun loh. Lu setir mobil, anterin tuh orang ke rumah sakit." Padahal kita udah nggak tidur 2 hari. Nah itu kan akhirnya kita memang harus kita tentukan batas cukup. Gitu. Dan saya belajar menentukan batas cukup itu juga dari seorang aktivis. Dulu saya kan adalah relawan di UNESCO untuk training living values. Nah waktu itu di trainingnya sama orang dari PBB, saya lupa namanya siapa, orang bule botak laki-laki. Itu tuh dia bisa mentraining kami dan menerima curhatan dari kami masing-masing. Tapi habis itu di jam tertentu dia bilang gini, "I'm sorry, I have to take a rest." Gitu, "Give me some time," gitu ya. Terus dia bilang gitu, "Kasih saya waktu, saya harus ambil istirahat." Terus kemudian udah, dia dengan tenangnya tuh bener-bener pergi di belakang panggung, di belakang ini layar, dia tidur loh 15 menit. Jadi dia bisa mengatakan, padahal orang lagi ngantri ini, kemudian dia bisa cut. "Saya sudah lelah banget, saya harus istirahat." Dia istirahat, dia tinggalin orang-orang karena dia harus recharge. Dia jujur pada dirinya bahwa gue harus recharge, gitu loh. Jadi nggak ada tuh istilah, "Aduh gue nggak enak nih, udah orang udah pada ngantri." Nggak pakai nggak enak, gitu. Iya dia mendengarkan diri sendiri juga. Itu yang saya pikir, oh oke, dia menentukan batas cukup, tenaganya di mana, waktunya di mana. Tuh, menjawab nggak? Iya, menjawab. Oke. Jadi istilahnya kita yang mempunyai kontrol terhadap
informasi apapun yang masuk, istilahnya kita membatasi diri kita terhadap media, televisi, bacaan dan sebagainya, itu kita yang harus punya kontrol ya, bukan kita dikontrol ya. Bukan kita dikontrol, itu satu. Jadi Iya. kita mengontrol itu. Terus kemudian kedua, ada satu lagi nih ilmu yang selama ini saya selalu pakai untuk diri saya sendiri juga. Artinya gini, baju yang sekedar nempel di badan aja nih, saya nggak mau dikasih baju bekas yang baru dipakai sama orang lain keringetan dan bau ketek. Saya nggak mau pakai, gitu. Kalau toh dikasih, misalnya ada orang buka baju ini, buat lo deh pakai, saya nggak akan mau pakai. Saya milih. Iya. Baju yang sekedar nempel di badan aja saya milih. Terus kemudian makanan aja saya milih. Meskipun enak kalau saya udah kenyang saya milih. Atau meskipun enak kalau banyak lemak dan saya tahu saya diet, saya milih. Padahal itu cuma lewat di perut, habis itu keluar lagi. Tapi banyak dari kita tuh tidak memilih apa yang masuk di kepala loh. Iya. Iya banget ini Kak, betul. Gitu. Omongan orang, kita bilang, kok lu gendut ya? Masukin hati. Terus aku bilang, lu kenapa kayak gitu nggak mampu bayar? Misalnya ada yang menghina kita, terus kita masukin hati, dimasukin ke kepala. Itu lama-lama kepala busuk loh. Hati di sini, oh iya. Dimasukin ke kepala hati ya. Gitu. Jadi lama-lama kepala kita busuk, padahal ketenangan batin itu datangnya dari ketenangan pikiran dulu juga kan gitu loh. Tapi kan karena kita nggak bisa menghindari dalam kehidupan bersosialisasi ya, kita tidak bisa menghindari komentar orang. Nggak yang bisa, seperti itu. nggak bisa. Jadi kita Jadi nggak bisa bagaimana nyuruh. kita bisa mengolah Keren pada nih. saat orang berucap seperti itu. Kak Junior tuh pinter nanyanya. Oke, jadi saya cerita lagi ya gini. Ini saya malah dapat ilmunya dari seorang pemuda. Kebetulan beragama Buddhis ya. Seorang Buddhis, dia adalah mahasiswa namanya Harry. Mahasiswa biologi laut di UI. Nah, jadi gini, saya waktu itu S2, saya udah punya anak. Saya S2 di psikologi, saya suatu hari di kantin nih, makan di kantin sastra. Karena masakannya lebih banyak kalau di kantin sastra. Saya ngelihat saya duduk di meja makan sendiri, saya ngelihat di meja lain itu ada seorang pemuda Chinese ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang pribumi. Terus dia kelihatannya memimpin, dia bilang, gini ya, terus mukanya ketawa terus gitu. Nanti lu gini, nanti gue yang beresin deh, gitu. Terus saya ngeliatin ini lagi ngebahas apa nih anak-anak gitu ya. Terus ternyata saya baru tahu bahwa mereka ternyata mau terjun ke laut, mau bikin satu kegiatan gitu. Nah, intinya saya tahu bahwa ini anak-anak mau laut, mau kegiatan dan teman-temannya adalah anggota timnya gitu. Terus dia bilang, nanti gue lapor ke Pak. Jadi bukannya rupanya mereka akan lapor kepada dosennya lah gitu. Udah selesai gitu, terus saya model orang yang suka sok-sok kenal gitu ya. Saya datangnya, lagi ngapain gitu. Terus bilang, oh Mbak, lagi rapat Mbak, kata dia gitu. Kamu namanya siapa? Harry Mbak, Harry gitu. Oh, oke. Saya dari tadi tuh ngeliatin kamu asik banget. Ini tim atau ngobrol-ngobrol gitu ya. Nah terus akhirnya singkat cerita, akhirnya saya minta sama Harry untuk ngajarin saya, sama anak saya, sama ibu saya yang nenek-nenek untuk snorkeling di laut. Dan akhirnya kami jadi berteman nih gitu ya, berteman. Saya baru tahu loh kalau dia tuh bapaknya anak dari supir taksi. Gitu. Dan Harry itu adalah Chinese datang dari Bangka yang orang tuanya migrasi ke Jakarta, membawa 2 anak waktu itu, sekarang jadi anaknya 3. Jadi membawa 2 anaknya bapak ibunya, dan dalam keadaan tidak punya, mereka itu tinggal di kolong jembatan, bapaknya jadi supir angkot. Ibunya jadi jualan kue cubit tuh. Tinggalnya di kolong jembatan. Terus habis itu saya bilang, wah waktu itu lu umur berapa Her? Sekitar 5 tahun lah Mbak gitu. Ya, intinya saya mau jawab pertanyaan Kak Junior lagi. Intinya dia selama tinggal di kolong jembatan itu kan bersama para pribumi orang-orang Jawa-Jawa, orang Makassar, orang Betawi, orang mana-mana gitu ya, orang Jawa, orang yang migrasi dari Jawa segala macam. Dan dia itu suka diledekinnya begini. Aduh Her, lo udah Cina, miskin lagi Her. Kalau kita mending Her, kita miskin, kita pribumi. Ini negara kita nggak akan diusir kemana-mana kalau lo. Gitu kan. Terus dia bilang, Mbak, kalau gue dari kecil gue masukin ke hati itu pikiran, omongan gitu, gue udah gila Mbak. Makanya gue menetapkan cara berpikir begini, in, out, bukan out, in. Kalau out, in kan apa kata orang tentang gue masukin tuh. Tapi kalau gue go in ke out, gue udah diajarin sama mami gue, dia bilang gini, omongan orang kamu dengerin, gak usah, kita orang baik, kita orang jujur, kita bisa nolongin orang. Kita tuh ramah sama siapa-siapa, itu kamu, itu identitas kamu, dia bilang. Itu kamu tunjukin ke orang-orang.
Nah itu yang kemudian membuat Heri jadi seperti sekarang. Sekarang Heri udah punya anak 2, sudah punya perusahaan yang terkait dengan maritim, bekerja sama dengan Menteri Susi. Gitu. Ya. Jadi dan orang tuanya tuh akhirnya punya rumah lantai 2 dan bisnisnya catering dan akhirnya punya anak 3 dan 3-tiganya itu masuk UI loh. Padahal UI itu kan susah ditembus. Betul. Kakaknya Heri laki-laki jadi kedokteran, Herinya di biologi laut, adiknya perempuan tuh di ekonomi apa bisnis di UI lah gitu. Udah kerja di bank sekarang. Jadi seperti itu. Jadi kita harus punya in out. Nah, Heri yang tinggal di kolong jembatan dikatain sebagai udah Cina miskin lagi itu sakit loh sebetulnya gitu loh. Banget. Ada satu lagi yang saya mudah-mudahan nggak bikin tersinggung ya, tapi ini fakta nih, Heri cerita. Dia bilang gini, gue pernah dikatain gini Mbak, Her, lu tau nggak Her? Cina itu ya, itu buat kita tuh kita anggap babi. Gitu. Jadi kalau lu miskin lu di bawahnya babi. Terus aku bilang, hei jahat banget sih Her itu orang. Aku yang marah. Tenang Mbak, itu juga orang teman gue, mereka bercanda. Sampai sekarang kan bercanda. Jadi bercandanya aja tuh udah nggak ngenakin gitu loh kayak Yun. Tapi buat Heri dia bisa nganggap bahwa, halah itu teman-teman gue emang ngomongnya begitu udah. Gitu. Sampai kadang-kadang gue juga ngatain, babi. Terus mereka bilang gini, bawahnya babi. Gitu. Jadi buat bercandaan yang akhirnya ya udah nggak apa-apa gitu. Terus saya kan nanya, terus masih suka ketemu Mbak. Ada beberapa orang yang dulu sama-sama di kolong jembatan sama mami gue, itu sekarang mami gue bantuin karena apa? Mereka nggak bisa nanjak loh Mbak. Mereka bingung. Bisa ya, dulu kita sama-sama di jembatan, sekarang lu punya rumah. Nah itu yang berbeda. Jadi dia bilang itu mental berbeda. Itu yang buat gue sekarang makin yakin kita memang harus in ke out. Kita pede. Gitu. Jadi hidup itu harus banyak humornya juga ya. Akhirnya gitu. Dan saya pikir gila ya Her, lu dikatain kayak gitu nggak apa-apa. Halah. Nah bisa begitu tuh dia. Halah. Gitu. Iya. Mungkin Cici atau Koko ada yang mau pertanyaan tentang self aktualisasi ini. Membangun, mengenali, menentukan batas cukup dalam diri kita. Ya, terutama karena kita ada di negara yang sebenarnya serba kekurangan ya. Maksudnya ekonomi juga nggak bagus-bagus amat dibanding negara lain. Lalu kemudian situasi sosialnya juga kita tidak ada di tengah-tengah bangsa yang open mind, ya, nggak open mind banget gitu. Apa aja sih tantangannya selama ini gitu loh? Tapi ya karena saya jadi berpikir ya. Maksudnya seperti yang tadi Heri tadi. Kita kan sebagai manusia masih ada marahnya, masih ada keselnya, masih ada bencinya. Nah itu istilahnya bawah sadar kita tuh pasti ada hal-hal yang nyangkut sedikit lah walaupun banyak gitu. Nah itu kapan-kapan mungkin bisa manggil Heri ya, karena waktu itu Heri saya jadiin dosen tamu juga di BINUS. Karena gitu. saya pingin dia Her bagi-bagi Her pengalaman lu sebagai anak muda dulu gimana gitu. Nah jadi saya nggak tahu bagaimana Heri mengatasi kemarahan bawah sadar. Kalau saya sih pada akhirnya, karena saya hanya bisa jawab apa yang saya alami. Betul. Kalau saya pada akhirnya, ketika saya sudah self aktualisasi, gitu ya, itu saya mengidentifikasi diri saya di situ. Jadi saya bukan lagi seorang yang berperut gendut, hitam, gitu ya, terus kemudian ubanan lagi, terus kemudian, maksudnya ya seperti itu doang gitu ya. Enggak, karena saya tahu siapa saya dan saya sudah kemana-mana gitu loh. Nah itu akhirnya buat saya ketika dikatain orang itu enggak, karena bukan itu identitas saya gitu loh. Mungkin kayak Heri juga ya, dia mau dikatain babi, dia tahu dia bukan babi gitu loh. Apalagi dia memang adalah orang yang dia tahu bahwa dia bisa nolong orang dan segala macam gitu. Jadi kembali ke situ sih, kesadaran siapa. kesadaran. Iya. Silakan. Oke, Cici. Iya. Langsung yang Nanya. penasaran. Luar biasa ya. Saya melihat di sini yang bakal dilakukan Mbak Nana mengaktualisasi. Tentu itu dengan kemurahan hati ya. Kemurahan hati yang tinggi dan punya kasih yang tinggi. Kalau tanpa itu saya rasa tidak bisa. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana membangun kemurahan hati dan kasih yang tinggi itu dari Mbak Nana? Oh itu tadi, jadi sebetulnya ketika saya menemukan batas cukup, jadi saya juga menemukannya setelah umur
5 gitu ya, karena setelah ngajar. Jadi kan saya nanya, saya menentukan batas cukupnya di mana? Waktu itu saya dengan cara pertama-tama buang-buang baju saya kan. Terus jadi akhirnya saya nggak apa-apa ketika dikatain, lu belum ganti baju ya? Gitu. Karena kalau saya pergi, saya pakai kaos yang sama gitu. Padahal saya punya kaos yang sama tuh ya seperti itu, hitam. Iya itu gitu ya. Kebetulan waktu itu kaosnya Hard Rock Cafe. Tapi kan ada, saya sampai bisa bilang, ini loh tulisannya Tokyo. Ini loh tulisannya nih, New York gitu. Jadi jadi di situ saya sebenarnya agak nyombong juga bahwa gue udah sampai Tokyo, udah sampai New York, gue udah sampai Norway, gue udah sampai mana-mana. Meskipun kaos gue cuma hitam aja, menurut lo gak ganti gitu. Nah pertama-tama gitu nyombong dulu, ya bagaimana juga orang perlu nyetir orang lain gitu ya. Nah jadi disentil bahwa sampai mana-mana, karena kalau Hard Rock Cafe itu yang berbeda cuma kotaknya gitu. Nah itu jadi saya pakai itu, akhirnya orang diam. Nah tapi lama-lama ketika baju itu tidak saya pakai lagi, saya hanya pakai baju kaos biasa tanpa merek yang saya beli di Tokopedia karena bahannya enak. Saya bisa punya baju warna hijau itu bisa ada 12 gitu untuk ganti-ganti, ya udah itu. Nah jadi ketika orang ngatain saya apa, buat saya nggak masalah. Nah ketika itulah kemudian berlanjut ya, punya mobil ya secukupnya satu gitu. Tapi ketika anak saya mulai perlu mobil dan pergi sendiri untuk ke sekolah karena kami nggak punya sopir, ya punya satu lagi gitu. Ya udah, jadi punya 2 bukan karena gaya-gayaan tapi kebutuhan. Nah dari situ sih pelan-pelan akhirnya saya bisa melihat bahwa saya itu siapa sih gitu loh. Saya bukan siapa. Jadi rendahannya bukan karena dibikin-bikin. Wah saya bukan. Memang saya itu bukan siapa-siapa. Jadi ya saya siapa sih gitu loh. Saya nggak punya apa-apa gitu. Bingung juga mau apa yang mau disombongin ya gitu. Baju aja cuma hitam doang gitu. Kalau mau pamer-pamer mobil juga cuma 2 gitu loh. Brio juga yang nggak mahal-mahal gitu. Jadi apa yang mau saya sombongin gitu. Nah seperti itu, baru setelah itu saya jadinya identifikasinya saya sama seperti orang-orang lain. Artinya saya nggak bisa sombong, satu. Kedua, ketika kita nggak sombong, saya nggak tahu kok otomatis jadinya nggak ada kebencian. Jadi saya nggak ngerti. Saya bukannya sengaja cinta sama orang, supaya hati saya enggak tuh. Otomatis. Ini baru saya sadari ketika saya kan punya usaha. Saya kan sebetulnya punya toko aqua dan LPG. Gitu ya, jadi kalau saya lagi kumpul sama anak buah saya gitu ya, saya suka nongkrong ngopi di pinggir jalan, duduk di trotoar, saya ngopi gitu. Nah itu saya suka heran ketika ada orang, oh Bu jangan duduk di bawah Bu, terus ambilin kursi gitu. Saya cuma bingung, ini trotoarnya juga enak, kita lagi ngopi gitu kan lucu juga duduk di kursi plastik gitu di itu. Nah di situ terus kemudian ada orang bilang, Ibu tuh suka nggak membedakan ya sama kita. Baru saya sadar, oh menurut mereka saya nggak membedakan. Padahal menurut saya cuma pengen duduk ngopi di sini. Udah gitu, dari situ baru saya tahu, oh ini kah. Terus kemudian ada orang bilang lagi bahwa ya kalau ketemu sama Bu Nana tuh kayaknya kita nggak pernah dihakimi ya. Saya baru tahu, oh itu kata orang. Saya nggak sadar. Jadi saya nggak ngerti bagaimana prosesnya kalau Ibu mau nanya. Nggak tahu, saya nggak tahu prosesnya. Cuman yang saya tahu, yang saya sadar adalah saya menentukan batas cukup itu dulunya. Gitu. Alami ya Bu ya. Alami ya, tepuk tangan buat Kak Nana ya. Mudah-mudahan bisa dicoba. Iya. Nah Kak Nana sekarang bisa nggak kasih kita cara, way-nya untuk bisa membangun dan mengembangkan mengetahui lah mulai dari mana untuk bisa membangun dan mengenali batas cukup buat diri sendiri. Sebetulnya gini, saya kayaknya mau sharing ini sesuatu sharing yang belum pernah saya sharing di tempat lain. Nah ini dia nih, aib. Betul. Jadi gini, suatu hari tapi ini sih diakui ya, maksudnya diakui memang itu terjadi. Jadi suatu hari saya mendapatkan suami saya punya perempuan lain, gitu. Dan saya memutuskan untuk karena saya beragama Katolik, saya waktu itu berpikir gini, kan di dalam Katolik pernikahan itu harus sampai mati. Betul. Gitu ya, katanya begitu. Jadi saya cuma ingin tahu, oke, siapa tahu di sinilah batas. Nah ini kembali kan ke cukupnya tuh. Siapa tahu di sinilah batas perjalanan kami sebagai suami istri. Jadi waktu itu saya tidak marah, saya malah menunggu dia dan membiarkan dia mengeksplorasi perasaan. Kan yang jatuh cinta dia. Betul. Jadi saya biarkan dia mengeksplorasi. Ya dalam hati gini, lu pacarannya dulu sampai lu tahu nanti lu mau milih yang mana. Makanya saya diam waktu itu. Diam dan perempuan nggak tahu. Jadi kalau dia bilang, wah saya keluar kota ya. Saya bilang, oh saya nggak akan nanya, di mana sama siapa? Enggak. Saya cuma oke,
gitu, mau pulang kapan? Gitu, supaya saya bisa nyiapin makan malam. Kalau dia bisa, oh ini gini, tadinya cuma sehari, lama-lama 2 hari, lama 3 hari, lama-lama seminggu. Oh ya udah gitu. Terus kemudian, kenapa? Kayak Bang Toib ya jadinya. Ah ya kayak Bang Toib nggak pulang-pulang. Nah di situ sebetulnya saya tadinya cuma mikir sampai di batas mana sih perjodohanku sama dia, supaya dia nanti membiarkan dia memilih karena dia yang sudah punya pilihan. Saya kan nggak punya orang lain, jadi waktu itu saya nggak punya pilihan. Saya cuma introspeksi diri, apa yang membuat dia tidak suka sama saya ya, tidak suka lagi saya apa. Terus kemudian saya perbaiki, saya jadi bisa rajin masak, waktu itu saya jadi facial, saya belum pernah facial, saya facial segala macam, itu tidak membuat dia pulang. Artinya bukan fisik saya, bukan masakan saya, gitu. Jadi saya waktu itu mikir, oke, mungkin ini masalah kepribadian, mungkin orang sana lebih menyenangkan, saya nggak tahu. Nah disitulah saya kemudian belajar bahagia Kak, tanpa suami, tanpa dicintai. Itu karena apa? Ternyata saya cukup dengan diri saya sendiri. Kasarannya gini, orang tua saya boleh nggak ada suatu hari, suami saya boleh nggak ada, tapi ternyata saya cukup dengan diri saya sendiri. Di situ loh saya nemu titik cukupnya di situ. Nah, ini contohnya ceritanya akhirnya di tahun kedua saya dengar suami saya terima telepon, dia ngomong gini di balik itu, gue lagi di rumah anjing, jangan telepon. Terus saya pikir mulai berantem. Mereka mulai berantem. Seru ini gitu kan, Dramanya dimulai. oh mulai berantem, oke gitu. Nah saya tahu dari mana dia ada nyeleweng karena teman kantornya nelfon saya, temennya perempuan ngomongin, Mbak kan gini, oh, tenang aja. Jadi saya tahu siapa ceweknya. Terus kemudian dan dari orang yang ngebocorin juga saya tahu perempuan ini gadis, maksudnya masih lajang. Masih lagi. Jadi saya waktu itu bikin kesimpulan, berarti itu pengetahuan baru buat saya. Oh ternyata kalau dapat saingan seorang gadis itu gampang lawannya. Gadis Indonesia tuh kan butuhnya dilamar. Hah? Iya dong, semua orang, semua perempuan kalau pacaran sama laki kan pasti nanya, kapan nih mengujung kemana? Ujung-ujungnya kemana? Yang dia tarik itu. Mungkin kalau sama janda mungkin lebih susah ya. Karena janda nggak butuh status. Nah kalau gadis kan butuh status. Betul. Akhirnya saya pikir, oh berarti bener nih, gue nungguin 2 tahun diem nih bener. Akhirnya si cewek mungkin nanya, kapan lo ini, kok lo masih pulang? Mungkin ya, mungkin. Yang saya jelas tahu dia adalah mulai marah nyebut anjing ke ceweknya. Wah langsung mulai berantem, oke. Nah habis itu saya bikin rumah menyenangkan, semua ada, strategi diubah. Yang tadinya cuman maksudnya tabah gitu ya, oke boleh pergi, kapan pulang gitu. Sekarang nanti kita masak ini ya, nanti ke sana ya gitu. Bahkan saya keluarin duitnya, kita jalan-jalan yuk nanti ya, ke Vatikannya gini-gini, iya gitulah. Akhirnya saya nggak tahu apa yang terjadi. Suatu hari saya mendapatkan suami saya menangis sambil tidur. Kan tempat tidur kan goyang-goyang gitu betul, kan ya, betul. karena disesenggukan. Terus badan saya cuma meluk dia dan dia nggak giniin saya, gitu. Dia membiarkan dirinya dipeluk. Terus saya cuma bilang, ngimpi ya, bangun ngimpi buruk. Terus dia bilang, iya emang ngimpi buruk, gitu. Terus saya peluk, udah. Tidak terjadi apa-apa sampai berapa tahun kemudian dia mengatakan, saya minta maaf, saya dulu pernah gini. Ini saya bilang, saya tahu. Namanya ini kan? Gitu. Jadi intinya disitulah sebetulnya akhirnya saya bisa menentukan, oke, ternyata gue bisa hidup sendiri. Gitu. I'm self-sufficient. Nah itu juga salah satu cirinya seorang yang self-aktualisasi, nanti bisa dicari di Google, salah satu self-aktualisasi adalah self-sufficient. Jadi ketika dijauhi sama seluruh teman-temannya, dikatakan sekarang lo aneh ya, lo sombong ya, lo mentang-mentang kaya gitu ya. Kita dijauhi, kita bisa, iya gue nggak sombong, gue nggak ngerti kenapa mereka menganggap gue sombong. Kita udah introspeksi, tapi ketika kita mendapatkan diri tidak apa ya udah, kita cari teman baru gitu loh. Pertanyaan sedikit nih Kak Nana. Nggak ada rasa marah atau benci pada saat kejadian itu terjadi atau bagaimana? Itu tadi sama pertanyaan seperti ibu ini. Bener juga, itu tadi saya juga udah mau nanyain. Kepo ini. Pertanyaan itu kembali ya, karena sudah menentukan batas cukup itu, makanya saya nggak ngerti kok bisa ya. Jadi perasaan nyaman itu sendiri yang muncul berarti. Iya. Secara nggak langsung perasaan nyaman, perasaan aman. Mungkin sama seperti orang yang sudah menentukan batas cukup, misalnya kayak seorang model, dia menentukan batas cukup untuk makan sehari sekali dan vegetarian, mungkin gitu ya. Terus gue nggak makan daging, terus dikata-katain, lo bego lo nggak makan daging, enak nih gitu kan, babi lo misalnya gitu.
mungkin dia nggak akan tersakiti gitu loh. Jadi ya gue nggak apa-apa gitu loh. Karena dirinya sendiri tuh udah nyaman. Sudah nyaman. Udah oke, sudah menerima. Oh, inilah. Gitu. Nah, kita harus cari tuh titik nyaman kita itu. Dan masing-masing orang mungkin berbeda ya. Gitu. Kalau saya akhirnya menemukan di titik ekstrem karena pengalaman hidup saya membuat saya jadi mikirin lagi eksistensi saya. Loh, saya hidup buat apa? Emang kalau nggak ada suami saya bunuh diri? Gitu kan? Betul. Emang kalau anak saya misalnya gitu kabur terus apa misalnya nggak kabarin di rumah terus saya berarti saya adalah orang tua yang ditinggalkan anaknya kan enggak, anak saya lagi sibuk aja kok gitu loh. Yang akhirnya kalau kita udah sampai ke titik itu udah nggak ada apapun. Nah, satu hal mungkin yang bisa ngebantu gini, sampai suatu hari kan ada orang bilang tapi kan susah Mbak, sekarang gini deh aku bilang, dia juga suaminya nyelewengan. Sekarang gini deh, kita itu ya kita lahir di sini, angka 1 nih kita lahir di sini, gitu. Itu sendirian loh. Meskipun kita kembar, tapi kita ngebrojol dari perut ibu kan sendiri-sendiri. Ada bayi kembar yang selamat, ada bayi kembar yang meninggal. Artinya apa? Artinya tuh kita sendiri-sendiri memperjuangkan nasib kita. Bahkan bayi kembar siam yang dempet, itu pasti keluarnya duluan mana yang duluan menghirup udara. Gitu. Jadi kita lahir sendiri. Nah, kita meskipun mungkin kita matinya tuh sama di pesawat ya, kecelakaan pesawat atau kecelakaan bus, matinya rame-rame. Tapi sakratul mautnya lepas itu Sendiri. Betul. kemudian kita megap-megap cari udara kalau misalnya tenggelam di kapal yang bersama-sama juga sendiri. Gitu. Jadi antara dua titik ini, titik kelahiran dan titik kematian itu ada satu rentang panjang sekali ya kita sebut sebagai kehidupan. Sebetulnya intinya kita sendiri. Nah, makanya kalau ternyata punya pasangan, itu pasangan itu bukan penentu identitas kita. Dia cuma teman belajar menemukan diri, belajar bersabar, belajar oke kita marah. Terus kemudian kita belajar, kok gue marah ya? Kok gue rasanya pengen bunuh dia ya? Gue pengen bunuh tuh perempuan itu misalnya gitu. Terus kemudian kita tapi kemudian bunuh perempuan, terus kemudian gue masuk penjara, dia pernah kawin. Misalnya gitu ya. Kan kita jadi mikir, kok jadi gue yang ini gitu kan. Nah, kita akan belajar terus di situ. Jadi tapi intinya kalau kita sadar bahwa kita tuh intinya sendirian. Kita nggak akan kurang harus dapat perhatian suami gue, anak gue mana? Enggak, udah enggak. Karena kita tahu kita tuh lahir mati sendirian, udah. Jadi pada saat kita menemukan pasangan yang setiap hari juga cuma bertutur kata kasar dan mempersalahkan, kita pun tidak akan masuk ke hati katakan gitu ya. Tidak masuk ke hati. Jadi ini makanya kembali ke masing-masing orang ya, ke aktualisasinya. Tidak masuk ke hati bisa karena kita belajar itu, atau kita malah mengatakan gini, oh this is enough. This is enough. Karena yang gue butuhkan adalah partner hidup, bukan pasien, karena dia gila nih. Karena mungkin dia gila itu udah mati, schizofren, pemarah, ADHD gitu-gitu, atau punya problem terhadap kontrol emosional gitu. Kita bisa mengatakan bahwa oke, kalau yang ini udah mulai sakit, ini udah mulai gaslighting, ini sudah mulai bullying, ini sudah mulai KDRT verbal. This is enough. Nah, kita bisa menentukan itu. Karena itu bagian dari pembelajaran hidup kita. Kadang-kadang kita bisa belajar untuk terus get along sampai membentuk kesabaran, atau kita belajar untuk berani mengatakan saying no. Enough is enough. Nah, bisa gitu juga. Iya, sulit. Itu jelas sulit ya Kak. Kalau kita sendiri masih belum merasa diri atau meletakkan rasa aman dan menggantungkan cinta kita kepada sosok tersebut. Iya. Makanya itu pembelajaran hidup banget ketika kita menjadi self sufficient ya, menjadi cukup dengan diri kita. Cukup dengan diri itu bukan berarti gak butuh orang lain loh. Kita tahu bahwa kita ada, butuh orang. Kalau ada orang ya syukur alhamdulillah, puji Tuhan. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, gue kerja sendiri, gue cari makan sendiri, gue nyenangin diri sendiri gitu loh, seperti itu. Oke. Pertanyaan dari Cici sama Koko tadi panitia ada kasih kertas ya. Mungkin panitia bisa bantu mungkin. Oh iya silakan. Pertanyaan ini. Koyani, silakan. Selamat siang Koyani. Ini salah satu moderator Buddhis yang juga di mana-mana.
Sering ada di mana-mana. Iya, Silakan, Pak silakan Yani. Pak. Terima kasih, aduh minta maaf. Besoknya ada suara laki-laki ya, Iya, Bu ya. betul. Makanya Ibu sama Oh, Julia. udah dijawab. Ya, terima kasih semuanya saya udah diberi kesempatan ini. Sebelumnya saya mau berbagi dulu deh cerita Harry itu, soalnya similar banget dengan cerita anak saya. Oke. Anak saya sekolah di sekolah negeri di Surabaya. Dan begitu kita datang memang betul minta maaf nih kalau ada yang tersinggung, putih sendiri.